Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian belajar dan dimanapun kalian belajar, semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa ada dalam kesehatan dan diberikan keberkahan tentunya dari apa yang kita pelajari, agar ilmu kita bermanfaat dalam kehidupan. Baik, dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai muatan materi yang ada pada mapel informatika, khususnya kelas 10 semua jurusan di SMK Negeri 1 Karanganyar. Ada 8 materi ya, kita buka dulu ini. Ada 8 elemen dalam mata pelajaran informatika yang akan kita pelajari bersama, di mana setiap elemen itu terdiri dari beberapa muatan kontennya atau muatan materinya. Namun sebelum membahas ke dalam muatan materi yang ada pada setiap elemen, kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu informatika? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, kita buka saja ya. Jadi seperti yang telah kita pelajari di kelas ya, meskipun baru beberapa kelas kita sudah memasuki, namun di sini Bapak akan menjelaskan juga agar setiap kelas yang Bapak ampuh dapat mereview kembali pembelajaran yang telah kita pelajari bersama berkenaan dengan materi atau muatan dalam setiap elemen. Baik, bahwa informatika itu sendiri ya, di sini secara kontekstual ya, dikatakan adalah ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia ya. Jadi sudah jelas ya anak-anakku sekalian bahwa apa sih itu informatika itu tadi ya. Dan secara umum bahwa informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, menjalankan proses data tersebut, dan menyimpan hasil dari proses data yang kemudian menampilkannya ke dalam bentuk informasi. Nah, itulah informatika anak-anakku sekalian ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih yang muncul ya di benak kita. Kenapa sih Pak ya, kita itu harus mempelajari tentang informatika ya? Kenapa sih kita harus mempelajari informatika? Oke, ada yang tahu nggak? Silakan yang tahu bisa diketikkan di kolom komentar di channel ini ya, di konten ini. Jawabannya adalah ini. Jawabannya nih, kenapa kita harus mempelajari tentang informatika ya? Jadi kalian anak-anakku sekalian pasti sudah tahu sekarang di kelas berapa? Kelas berapa tuh? Kelas 10, betul ya, di kelas 10. Jadi informatika itu diajarkan atau dikenalkan sejak dini, yaitu mulai dari kelas 10 SMK ya. Bahkan di SMP pun itu dulu kalian ya sudah dikenalkan juga, yaitu di kelas 7 itu di kurikulum Merdeka, yaitu dengan apa itu? Dengan tujuan agar peserta didik atau kalian dapat memanfaatkan pentingnya teknologi komputer untuk menunjang produktivitasnya selama belajar di sekolah ya. Itu misalkan apa Pak? Misalkan atau contohnya kalian dalam membuat karya yang bentuknya karyanya itu portofolio ya, baik portofolio maupun berupa video ya, selain animasi dan bentuk yang lainnya yang menggunakan unsur teknologi, sehingga kita dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah ya, misal contoh lagi kalian itu biasanya di kelas 11 nanti itu disuruh praktek kerja industri atau PKL ya.
tentunya kalian itu ditugaskan untuk atau diperkenankan untuk membuat laporannya setelah PKL tersebut. Dan pembuatan laporan tersebut itu pasti ya kalian menggunakan teknologi komputer gitu ya. Nah, itu contoh, salah satu contoh atau beberapa contoh kalau kita dari lingkungan sekolah, terutama di SMK. Banyak contoh-contoh lain ya kenapa kita harus mempelajari informatika. Tujuannya itu. Kemudian yang paling penting ini ya, kenapa kita belajar tentang informatika ya? Karena di dalam informatika tersebut itu diajarkan mengenai penguasaan teknologi ya. Karena di mana kemampuannya itu adalah kemampuan komputerisasi atau agar bisa mengoperasikan komputer. Jadi kalian diharapkan nantinya setelah lulus nanti setelah kelas 12 dapat meningkatkan nilai jual kalian ya bagi perusahaan, dimana kita sudah tahu lah ya kalau lulusan SMK itu tentunya saingannya banyak sekali ya. Jadi kalian itu harus punya nilai jual ya, harus punya nilai jual atau nilai lebihnya dibanding dengan lulusan yang lainnya atau teman-teman pesaing kalian nanti ya dalam mencari pekerjaan. Nah, informatika itu salah satunya untuk meningkatkan nilai jual kalian ya. Nah, itu ya kenapa kita harus belajar informatika. Oke. Sekarang kita akan membahas kedelapan elemen yang ada pada mata pelajaran informatika. Baik, yang pertama itu ada berpikir komputasional. Apa itu? Ya, kita klik aja. Jadi elemen pertama itu berpikir komputasional. Tujuannya kita belajar ini adalah agar kalian atau siswa ya mampu memahami strategi algoritmik standar ya. Sebagai apa? Sebagai penerapan berpikir komputasionalnya pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi ya dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Artinya atau contoh sederhananya, kita mampu memahami atau menyelesaikan persoalan-persoalan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan strategi algoritmik. Salah satunya adalah penyelesaian masalah sesuai dengan tahap demi tahap atau prosedur demi prosedur setelah kita mampu berpikir komputasional. Baik, dalam berpikir komputasional ini ada beberapa konten ya. Ada beberapa konten yang harus kita kuasai, yang harus kita pelajari juga. Di antaranya yang pertama ada proposisi. Apa? Proposisi. Kemudian yang kedua ada negasi atau ingkaran. Kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi dan inferensi. Kemudian yang ketiga dalam muatan materi berpikir komputasional ada deduktif, induktif dan abduktif ya. Kemudian yang keempat ada bilangan desimal, biner dan heksadesimal. Yang terakhir dari berpikir komputasional materinya adalah pemecahan masalah atau problem solving. Baik, jika kita telaah secara satu persatu dari muatan ini sebetulnya adalah kompleks aktivitas kita belajar anak-anak sekalian ya, dimana terdiri dari beberapa materi pembelajaran kita. Ada yang dari bahasa Indonesianya ya, ini ada yang dari bahasa Indonesianya, kemudian ada yang dari pelajaran matematikanya ya, kemudian dari pemecahan masalah atau problem solving secara logika ya. Jadi intinya adalah untuk membuka logika kita agar mampu untuk berpikir komputasional. Itu yang pertama, untuk muatan di elemen berpikir komputasional. Baik, selanjutnya di elemen yang kedua itu ada teknologi informasi dan komunikasi.
atau yang biasa kita singkat dengan TIK ya. Sudah banyak yang tahu ya TIK ya, supaya lebih mudah TIK penyebutannya. Dimana dalam elemen TIK ini ada beberapa konten juga atau muatan materi yang akan kita pelajari dan yang harus mampu kita kuasai. Apa saja? Kita buka. Yang pertama itu ada mesin pencari informasi digital atau bahasa asingnya adalah search engine. Apa? Search engine. Kemudian yang kedua dalam TIK itu ada aplikasi pengolah kata ya. Penggunaan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word ya. Ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, atau word processing. Kemudian aplikasi pengolah angka atau Microsoft apa coba? Microsoft Excel ya, atau spreadsheet. Kemudian penggunaan aplikasi presentasi atau presentation atau aplikasi PowerPoint. Kemudian selanjutnya ada device peripheral. Dalam hal ini kita nanti akan belajar tentang printer dan scanner penggunaannya ya, peripheral ini. Kemudian terakhir dalam TIK itu muatannya adalah aplikasi fotografi dan videografi. Nanti kita belajar lebih spesifik ke Canva ya, online nanti. Harapannya kalian bisa semua cakupan materi ini ya dalam elemen yang kedua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, muatan materi yang harus kita pelajari di elemen teknologi, informasi, dan komunikasi. Baru setelah mempelajari ini, untuk mengetahui kita akan ada assessment ya. Jadi tiap elemen itu pasti ada assessmentnya. Yang khawatir nanti ada ulangan hariannya, biar kita juga bisa melihat sejauh mana kalian itu memahami materi yang Bapak sampaikan. Baik, itu elemen yang kedua anak-anakku sekalian. Kemudian kita lanjut ke elemen yang ketiga, itu ada apa? Ada sistem komputasi ya, atau SK. Di dalam sistem komputasi ini kita akan mempelajari apa saja? Kita akan mempelajari tentang perangkat keras atau hardware ya. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software. Kemudian ada perangkat pengguna atau user yang sering kita sebut dengan brainware ya. Kemudian ada mekanisme sistem operasi ya. Bagaimana prosedur sistem operasi ini kita bisa jalankan atau bisa berjalan, salah satunya itu ya, sistem operasi. Kemudian yang terakhir ada instalasi sistem operasi ya. Itu muatan yang apa? Yang ada pada materi sistem komputasi di elemen yang ketiga. Kemudian sekarang kita masuk ke elemen yang keempat ya. Ada apa itu? Ada jaringan komputer dan internet atau JKI ya. Nah, di JKI ini atau jaringan komputer dan internet, kita lihat di sini yang akan kita pelajari di JKI ini ada mengerti dan memahami jaringan komputer dan manfaatnya. Jadi harapannya anak-anakku sekalian nanti tahu jaringan komputer ya, paham dan penggunaannya itu untuk apa saja, manfaatnya apa saja ya. Kemudian mengenal berbagai jenis jaringan untuk apa saja ya, besok kita akan ulas di kelas ya lebih detail. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi perangkat jaringan. Kemudian yang terakhir ada mengoperasikan perangkat jaringan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, itu konten yang ada di dalam JKI, jaringan komputer dan internet ya. Itu ya. Kemudian kita masuk ke elemen selanjutnya, yaitu elemen yang berapa? Yang kelima, itu ada analisis data ya. Jadi kita juga akan belajar mengenai data analis teman-teman semuanya ya, anak-anakku sekalian, atau analisis data atau singkatannya AD ya. Nah, untuk kontennya atau materi yang kita akan pelajari apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama ada identifikasi informasi digital. Kemudian yang kedua ada keamanan informasi digital, ancaman informasi digital ya. Kemudian bagaimana tentang pengamanan informasi digital ya.
Terus ada bagaimana mengakses kontrol lingkungan komputer dan proses pengumpulan data. Itu konten daripada analisis data. Kemudian kita masuk ke elemen yang ke-6. Ada apa? Ada algoritma dan pemrograman. Ya. Di dalam algoritma dan pemrograman ini, untuk konten yang akan kita pelajari itu apa saja? Kita lihat ke sini. Di algoritma dan pemrograman dalam elemen ke-6 ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman dasar gitu ya. Nah, itu untuk elemen yang ke-6. Kemudian elemen yang ke-7 itu ada apa? Ada dampak sosial informatika. Ya. Nah, setelah kita mempelajari dan mengetahui beberapa kelebihan terkait dengan TIK atau informatika, kita juga wajib atau harus mengetahui dampak dari sosial IT ini biar tidak disalahgunakan seperti itu ya. Atau dampak sosialnya kita juga harus tahu dampak sosial dalam penggunaan IT ini. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan IT atau informatika. Kontennya apa saja? Cuma 2 ya. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi kita bagaimana itu memanfaatkan dampak positif itu yang harus lebih diunggulkan ya, dan kita menghindari tentang dampak negatif. Jadi di IT ini ya atau informatika itu ibarat pisau ya. Ada yang lancip ya, landep gitu, ada yang tumpul. Dalam istilah militer itu juga ada istilah the man behind the gun ya. Jadi orang yang dibalik senjata atau orang yang menggunakan senjata. Nah, apakah senjata ini itu akan lebih berbahaya? Tidak, ternyata ya. Yang lebih berbahaya justru the man-nya. Jadi orang yang memegang senjata itu. Karena senjata itu bisa digunakan untuk apa saja itu ya, tergantung kepada the man-nya, kepada orangnya yang menggunakan senjata. Atau sama halnya IT ini atau teknologi ini atau informatika ini itu juga bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, tergantung siapa tadi? Tergantung orang yang menggunakan atau mengendalikan IT tersebut. Itu ya. Itu yang ke-7 anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Kemudian yang ke-8, elemen yang terakhir ini ya, elemen yang terakhir itu adalah praktek lintas bidang ya. Nah, pada PLB atau praktek lintas bidang ini kita harus mampu atau menguasai selain dari pembelajaran informatika ini itu ya, dimana kontennya itu terdiri dari pengetahuan mengenai apa itu? Mengenai pengantar TIK dasar ya, kemudian peran dan fungsi dalam kehidupan, kemudian haki, kita juga harus mempelajari terkait dengan hak kekayaan intelektual, sehingga intelektual kita, hak cipta kita itu agar bisa dicuri ya atau dicolong oleh orang lain, kita harus mendaftarkan secara resmi ya, secara legal, sehingga hak kekayaan intelektual itu terjaga gitu ya. Dan terakhir dalam muatan materi praktek lintas bidang ini adalah kewarganegaraan digital. Ya, itulah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, itu semua muatan-muatan materi yang ada pada materi pelajaran informatika ini yang akan kita pelajari setahun ke depan di kelas 10, di mana tadi terdiri dari berapa elemen? Ada 8 elemen ya. Dari mulai berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputasi, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktek lintas bidang. Nanti juga ada asesmennya setiap 3 bulan sekali. Di sini nanti ada ada UTS, ada UAS ya. Nah, itu juga untuk mengetahui sejauh mana nih anak-anakku yang Bapak banggakan bisa menyerap materi yang Bapak sampaikan, begitu ya. Nah,
setelah kalian menyimak video pembelajaran ini ya, diharapkan kalian ini bisa mencari referensi ya, bisa mencari referensi lain, mencari wawasan yang lebih luas lagi. Silakan bebas di internet, di perpustakaan gitu ya, tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari di informatika ini ya, sehingga nanti setelah kita belajar dan bertatap muka di kelas ya, sesuai dengan jadwal tentunya, kita dapat langsung bisa mendiskusikannya. Oke, terima kasih. Itu semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap semangat untuk belajar, jangan menyerah dengan keadaan. Silakan yang masih ada pertanyaan bisa berkomentar ya di kolom komentar di kanal YouTube ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.